Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Marfuda dengan NIM 241091113100043 dari kelompok 17. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar blok kardiorespi, yaitu tentang anatomi kardiorespi, yaitu dengan dosen pengampu yaitu Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Baik, langsung saja saya mulai. Ini adalah anatomi kardiorespi bagian lateral wajah. Nah, itu adalah struktur luar dari hidung. Nah, gambar ini memperlihatkan anatomi bagian eksternal dan kartilago hidung yang berfungsi sebagai jalur masuk udara dan sebagai struktur pendukung. Yang pertama itu ada nasal bone. Ini adalah tulang hidung, bagian tulang keras di atas hidung. Terus ada lateral cartilage, itu adalah tulang rawan yang membentuk sisi atas hidung. Terus ada septal nasal cartilage, itu adalah tulang rawan tengah yang memisahkan rongga hidung kanan dan kiri. Selanjutnya ada nasal cavity, itu adalah rongga hidung. Terus ada nasal concha, itu adalah struktur melengkung yang memisahkan rongga hidung, melengkung yang memperluas permukaan, yang memperlambat aliran udara dan memanaskannya. Terus selanjutnya ada nasal meatus, itu adalah celah di bawah concha tempat udara mengalir. Terus ada nasofaring, itu adalah bagian faring paling atas, terletak di belakang rongga hidung. Terus ada orofaring, itu di bagian belakang rongga mulut, tempat bertemunya jalur nafas dan makanan. Terus selanjutnya ada laryngofaring, itu bagian bawah faring yang mengarah ke laring atau bagian esofagus. Terus ada epiglottis, itu adalah katup yang menutup jalan nafas saat menelan. Terus ada thyroid cartilage, itu tulang rawan besar berbentuk seperti perisai di bagian ini atau jakun. Terus ada cricoid cartilage, itu tulang rawan membentuk cincin di bagian thyroid. Terus ada vocal fold dan vestibular fold, itu adalah struktur pita suara. Selanjutnya ini ada anatomi cabang saluran nafas bawah, itu mulai dari laring, trakea hingga percabangan bronkus segmentalis di kedua paru-paru. Nah, ini ada cartilago thyroidea. Ini adalah bagian depan laring, dikenal sebagai jakun yang melindungi pita suara. Terus ada cartilago cricoidea, itu terletak di bawah tiroid, berbentuk cincin penuh menjaga saluran nafas tetap terbuka. Terus ada ini ligamentum anular atau ligamen trakea, itu jaringan ikat di antara cincin rawan yang memberikan fleksibilitas. Terus ada percabangan trakea atau bifocartio trakea, yaitu kayak percabangan dari Y, huruf Y. Itu bronchus, ada bronchus principalis dextra, terus ada bronchus principalis sinistra. Nah, bronchus kanan itu lebih pendek, lebih besar dan lebih vertikal dibandingkan bronchus kiri, sehingga benda asing lebih sering masuk ke paru kanan. Selanjutnya ada bronchus lobaris superior dextra. Ini terbagi menjadi 3 segmen, itu ada segmen apikal, posterior, dan anterior. Terus ada bronchus lobaris medius dextra, itu terbagi menjadi 2 segmen, itu ada lateral sama medial. Terus selanjutnya kita ke slide keempat. Ini ada gambar bagian sebelah kiri itu menunjukkan tampilan eksternal paru kanan dan paru kiri. Di bawah dari sisi lateral kita bisa mengenal beberapa struktur penting. Itu ada lobus superior, medius, dan inferior. Itu paru kanan memiliki 3 lobus dipisahkan oleh viscera horizontal, viscera obliqua, apex pulmonis. Terus ada basis pulmonis, facies costalis, dan facies mediastinalis. Terus kalau di bagian paru kiri itu hanya terdiri dari 2 lobus, yaitu superior dan inferior, itu dipisahkan oleh viscera obliqua. Nah, bagian kanan itu perserapan laring dan trakea, itu ada nervus vagus, yaitu saraf kranial 10 yang turun dari
otak tuh mengatur organ toraks dan abdomen. Terus ada nervus laryngeus superior itu cabang awal dari vagus yang membagi menjadi internus dan externus. Selanjutnya ini adalah gambar yang menunjukkan tampilan bagian posterior atau belakang dari paru-paru kanan dan kiri yang telah dibuka untuk memperlihatkan struktur hilus pulmonis. Nah, hilus itu adalah pintu gerbang paru-paru terletak di fascias mediastinalis, tempat keluar masuknya bronchus principalis, arteri pulmonis, vena pulmonis, juga limfatik dan saraf. Nah, paru-paru kanan atau dextra ini struktur yang masuk atau keluar itu melalui hilus kanan. Itu adalah bronchus principalis dextra. Saluran nafas utama ke paru-paru kanan bercabang lebih cepat dan lebih vertikal. Itu ada arteri pulmonis dextra, itu membawa darah deoksigenasi dari jantung ke paru-paru. Terus ada basis pulmonis, itu dasar paru yang menempel pada diafragma. Terus di paru-paru kiri atau bagian sinistra itu ada struktur yang masuk atau keluar melalui hilus kiri, yaitu ada arteri pulmonis sinistra. Itu terletak di atas bronkus, posisi khas pada paru kiri. Terus selanjutnya ada fascias diafragmatik, itu permukaan bawah paru kiri yang berbatasan dengan diafragma margo anterior dan inferior. Selanjutnya gambar ini menampilkan anatomi torakal dari pandangan anterior, khususnya hubungan jantung dengan paru-paru, diafragma dan struktur sekitarnya. Fokus utamanya adalah perikardium, diafragma, saraf phrenikus dan pembuluh darah yang menyertainya. Nah, ini ada jantung dan perikardium. Nah, perikardium adalah kantong fibrosa yang membungkus jantung, terdiri dari dua lapisan, yaitu ada fibrosa luar dan serosa, yaitu bagian dalam. Terus selanjutnya fungsinya itu melindungi jantung, mencegah peregangan lebih dan mengurangi gesekan. Terus ada jantung itu duduk tepat di atas diafragma dan perikardium menyatu dengan diafragma di bagian bawah. Nah, ini ada nervus phrenikus. Ini adalah saraf phrenikus kanan dan kiri, itu berasal dari nervus spinalis cervical ke-7 sampai cervical ke-3 sampai cervical ke-5. Terus berjalan dengan akar paru itu menuju diafragma. Terus ada trakea, itu saluran nafas utama yang tempat di atas jantung. Terus ada arteri carotis communis sinistra, itu arteri besar yang menuju ke leher dan kepala dari aorta. Terus ada vena cava superior, itu pembuluh darah besar yang membawa darah dari tubuh bagian atas ke atrium. Selanjutnya kita ke anatomi kardio. Nah, anatomi kardio ini pertama itu ada atrium dextrum, itu atau serambi kanan. Ini adalah ruang atas kanan jantung, itu menerima darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Terus ada ventriculus dextra, itu adalah bagian rongga di bagian kanan bawah, itu memompa darah ke paru-paru melalui trunkus pulmonis agar dapat mendapat oksigen. Terus ada atrium sinistra atau serambi kiri, itu menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Terus ada ventriculus sinistra, itu memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Terus ada pembuluh darah besar, yaitu ada vena cava superior dan inferior, membawa darah miskin oksigen tadi dari tubuh ke atrium kanan. Terus ada trunkus pulmonalis, itu membawa darah dari ventrikel kanan ke paru-paru. Terus ada arcus aorta, itu lengkungan aorta tempat darah dipompa dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Dan ada aorta ascendens, itu bagian awal dari aorta keluar dari jantung. Selanjutnya kita ke bagian anatomi eksternal jantung manusia. Itu ada ini adalah arteri pulmonalis dextra dan sinistra, itu membawa darah dari jantung ke paru-paru. Darah belum teroksigenasi. Terus ada vena pulmonalis dextra sama
sinistra, yaitu membawa darah yang sudah mengandung oksigen dari paru-paru kembali ke atrium kiri. Terus ada sulcus interventricularis posterior, alur pemisah antara ventrikel kanan dan kiri dari sisi posterior jantung, dan apex ujung bawah jantung biasanya merupakan bagian dari ventrikel kiri. Selanjutnya slide ke-9 ini adalah potongan bagian dalam jantung manusia. Tampilan dalam atrium dextra ini ada vena cava superior inferior, terus ada auricular dextra, itu struktur kecil seperti kantung di bagian depan atrium kanan. Terus ada fossa ovalis dan limbus fossa ovalis. Fossa ovalis ini adalah sisi dari foramen oval pada janin. Terus ada crista terminalis, itu batas otot yang memisahkan bagian halus dan berotot dari dinding atrium kanan. Terus ada musculi pectinity, itu lipatan otot pada dinding anterior atrium kanan. Terus ada valvula vena cava inferioris, itu katup rudimenter dari vena cava inferior. Terus ada katup yang memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan, itu ada cuspis anterior, septalis, sama posterior. Terus ada chorda tendinae, itu adalah tali fibrosa yang menghubungkan katup ke otot papilaris agar katup tidak terbalik saat kontraksi. Terus ada musculi papilaris, itu otot yang menahan chorda tendinae. Terus ada valvula trunci pulmonalis, itu katup semilunaris di pangkal trunkus pulmonalis, terdiri dari valvula semilunaris anterior dan dextra dan sinistra juga. Selanjutnya kita ke bagian-bagian penting dalam gambar ini adalah annulus fibrosus, itu cincin fibrosa yang mengelilingi setiap katup jantung. Itu ada annulus anterior ventriculus dextra sinistra dan annulus fibrosus alpha aorta di cincin katup aorta. Terus ada annulus fibrosus valva trunci pulmonalis, itu cincin katup pulmonal. Terus ini ada fasciculus atrioventricularis, itu jalur konduksi listrik yang menghubungkan atrium ke ventrikel, satu-satunya jalur impuls melewati kerangka fibrosa. Selanjutnya ini adalah anatomi kardio dan mediastinum atas. Ini ada pembuluh darah besar, ada arteri yaitu ada aorta ascendens, terus ada truncus brachiocephalicus, terus ada arteri carotis communis sinistra, itu cabang kedua aorta ke kepala dan leher kiri. Terus ada arteri subclavia sinistra, yaitu cabang ketiga aorta ke lengan kiri. Terus ada vena cava superior juga, itu mengalirkan darah dari kepala ke ekstremitas atas ke atrium kanan. Terus ada saraf-saraf pentingnya, itu ada saraf nervus vagus dextra dan sinistra, terus ada nervus laryngus recurrens dextra dan sinistra. Selanjutnya, nah ini adalah perikarditis. Itu perikarditisnya adalah inflamasi peradangan pada perikardium, yaitu dua lapisan selaput yang melingkupi jantung. Jika peradangan terjadi, bisa menimbulkan nyeri pada dada yang tajam dan komplikasi serius. Selanjutnya ada tetralogy of Fallot. Ini adalah gambar menunjukkan perbandingan antara jantung normal dan jantung dengan tetralogy of Fallot dengan penekanan pada 4 kelainan utama. 4 yaitu ada pulmonary stenosis, terus ada ventricular septal defect, dan overreading aorta, dan juga yang terakhir ada right ventricular hypertrophy. Dampak klinisnya itu ada cyanosis, terus ada dead spells, dan murmur pada jantung. Terus selanjutnya ini kelompok 14, ada slide 14 ini terakhir ada gambar ini menjelaskan ectopia cordis, yaitu suatu kelainan jantung bawaan yang sangat langka, di mana jantung bayi berada di luar rongga dada, bisa bagian atau seluruhnya. Ini menjelaskan tadi cacat kongenital
atau bawaan serius di mana jantung tidak berada di dalam rongga dada seperti normal, melainkan terlihat menonjol keluar dari dinding dada bagian depan. Penyebabnya terjadi akibat gagalnya penutup dinding dada bagian tengah atau sternum dan jaringan sekitarnya selama perkembangan embrio di trimester pertama kehamilan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.